saya malam bertemu dengan Loli. Saya bertemu dan saya bilang waktu saya ditolak, kenapa menghindar? Kan saya lihat kan dia nangis-nangis, saya menghindar. Saya dipanggil, saya datang, saya peluk dia. Nah, kenapa kamu jadi begini? Nah, kamu marah-marah. Sambil nangis kan ya, saya peluk. Kamu nggak boleh lagi panggil nama terhadap ibumu, itu mama. Iya om, dia bilang. Ya, janji ya, jangan lagi manggil-manggil dengan panggilan. Kamu nggak boleh marah-marah gitu. Kamu mengerti nggak peristiwa seperti ini yang terjadi sehingga kamu ada di tempat ini? Apa yang terjadi ini? Apa yang dilakukan oleh mamamu untuk kamu, untuk kepentinganmu, untuk memberikan perlindungan kepada Loli? Kaget dia. Loli mendengar dan ada perlawanan atau? Tidak ada sama saya. Sampai polisi semua itu di samping penyidik kan proses pemeriksaan itu. Mereka heran bagaimana saya akrabnya sama Loli, karena memang saya dekat sama anak. Dia nangis? Nangis meneteskan air mata dan saya rangkul, saya peluk, saya elus kepalanya. Kamu yang sabar, nah, kamu jangan lagi meledak-ledak. Dia mamamu, dia berjuang untuk kamu saja. Dia yang sabar. Terlihat ada sebuah penyesalan? Saya tidak bertanya, nanti semakin tidak etis saya bertanya. Yang jelas saya rangkul dia, saya peluk, saya tenangkan. Itu mamamu dan kau harus paham apa yang terjadi hari ini dari apartemenmu sampai kamu ada di kantor polisi ini, semua untuk kepentingan, untuk memberikan perlindungan. Seorang ibu memberikan perlindungan kepada anaknya. Bagaimana caranya? Mencarikan keadilan. Ya inilah keadilan yang dicarikan oleh kita dengan dia membuat laporan. Anak saya harus mendapatkan keadilan. Itu yang disampaikan kepada saya. Baik. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya. Sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Ya, kalau Anda bertanya, itu adalah persoalan yang akan dijawab dengan jawaban yang sama oleh ibu-ibu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana sikap seorang ibu terhadap anaknya, ya itu semua jawabannya pasti sama. Anda nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang jawabannya itu pasti seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Visum itu adalah pro justisia, untuk keadilan pasti yang memegang nanti adalah penyidik. Mungkin penyidik akan menyampaikan secara garis besarnya saja. Tapi yang pegang dokumen itu pasti penyidik. Kami tidak punya. Jadi kalau Anda ingin secara mendalam dan mendetail, boleh Anda tanyakan kepada Humas. Masih diperiksa Lauranya, tapi harus ditinggal karena harus istirahat. Jadi Laura sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti. Nanti gimana-gimananya tanya aja sama di atas. Sudah masuk pemeriksaan, nanti bagaimana-bagaimananya biar Ibu dari Kepolisian Jakarta Selatan aja yang bicara. Jadi setelah visum dilakukan di rumah sakit, ya, nanti untuk saudari LM dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kita lakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari saudari kita LM. Itu pun pasti didampingi orang tuanya, ya, kuasa hukum, kemudian dari UPT 3A. Jadi untuk NM selaku orang tuanya, ya, memang berwajib untuk kan LM itu ada di bawah pengasuhan oleh orang tuanya. Itu yang dilakukan oleh NM. Karena status di bawah umur, jadi di bawah umur dari ibundanya ya? Iya betul. Jadi lapor pun NM. Ya, lapor pun MM, berarti memang untuk LM itu masih di bawah umur. Ya, kalau prosesnya berjalan Anda ikutin saja. Karena ini kan proses hukum, tahapan-tahapannya harus dilalui dan itu sudah dilalui sebagaimana yang harus terjadi dalam proses hukum acara pidana. Seperti itu. Jadi bagi saya, netizen, hujatan, makian itu sudah sarapan pagi saya. Saya kurang tahu kalau urusan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor,
monggo. Kalau misalnya tidak membuat laporan baru, monggo. Mungkin pasal apa lagi tuh yang dilaporkan. Ya kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see. Makanya nih Rasman, Yang bodoh-bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah nggak jadi lawyer, setidaknya jangan blow on gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak lah, segala macam. Itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Ya lu mau aja dibodoh-bodohin Fadel, keluarga miskin, gembel, gue nggak ngerti. Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya. Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo and Juliet lah. Pengacara itu adalah juru bicara, perpanjangan tangan. Jadi bukan merekayasa begitu. Makanya kemarin ketika preskon pertama, Fadel itu hadir dengan keluarganya komplit gitu. Bukan rame-rame mau menunjukkan bahwa mendukung sikap Fadel untuk yang katanya dia menyembunyikan atau ikut-ikutan untuk ya menyuruh dan lain-lain melakukan hal-hal yang negatif. Enggak. Kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Saya penjarakan semuanya. Ya bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Biar saja itu menjadi interpretasi dari seorang NU. Itu kan hak dia. Menafsir sesuatu peristiwa itu hak seseorang, termasuk hak pelapor. Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami juga hak kami. Gitu. Tinggal kita lakukan di pembuktian, satu proses pemeriksaan oleh penyidik, kemudian nanti ada ya pra-adjudikasi oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian kalau ini lanjut, dan akan kita buktikan di pengadilan. Kira-kira begitu. Kita slow aja, orang diam, orang semut, orang soft. Bukan berarti orang takut sama lu. Enggak lah, kita merantau ke Jakarta, Bapak. Sudah siap mayat kita ini ditanam di Jakarta. Saya ini udah capek yang begini-begini. Apa yang nggak saya hadapi di dunia ini? Udah banyak banget yang saya hadapi. Nggak akan mundur saya dari kasus ini. Kalau keyakinan saya, Fadel benar. Atau bisa saya nanti tidak lagi mengambil kasus ini atau meneruskan, kalau saya lihat ada indikasi kebohongan dari Fadel dan keluarga. Saya orangnya fair. Maju ya maju, mundur ya mundur. Pada intinya, Fadel datang ke saya bersama tim saya, bukan saya yang datang ke Fadel. Itu juga jangan nanti jadi salah sangka juga, oke? Dan yang kedua, pertama datang Fadel ke saya dengan tim juga. Ini kita dasari dulu pertama dari rasa kemanusiaan. Yang pertama saya tegaskan ke Fadel, itu kan ada dugaan laporan terhadap Fadel yang dilaporkan oleh NM di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan, yaitu tentang pencabulan dan menyuruh atau melakukan aborsi. Di situ saya pertegas kepada Fadel, kamu jujur, kamu pernah nggak melakukan persetubuhan atau hubungan intim dengan Loli? Dia menjawab tidak pernah saya lakukan. Sampai 3 kali kalau tidak salah saya tanya ya. Tidak pernah, dan dia tetap konsisten pada jawabannya. Dan saya tanya terus terkait isu kehamilan dan aborsi itu bagaimana kok bisa beredar? Itu yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya siap untuk dicek atau rekam medis Lolinya, saya siap. Kalau saya memang melakukan, saya siap untuk diproses hukum.